Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita kembali belajar tentang ilmu tajwid, yaitu belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan dua video sebelum ini, kita telah sedikit belajar tentang cara pengucapan huruf yang benar, dan seorang ustadz kami menyarankan bagaimana kalau metode kita ini, atau video kita ini, kita beri sebuah nama. Maka kami memberi nama metode kita ini yaitu tahsin abata. Karena metode ini adalah metode yang kami pakai mengajar tahsin kepada anak-anak, maka kami selalu berusaha di pelajaran kita ini itu dua prinsip yang utama. Apa itu? Itu mudah dan menarik. Kita buat pelajaran ini mudah dan menarik. Apa itu mudah? Pertama adalah yang dipelajari sedikit. Jadi dalam setiap pertemuan, dalam setiap pelajaran kita akan membuat yang dipelajari itu sedikit saja, sedikit demi sedikit, sehingga bertahap. Yang kedua adalah tidak ada catatan. Begitulah kalau mengajar anak kecil, itu kita memberikan materi tanpa ada catatan. Dan ini insyaallah akan membuat pelajaran lebih mudah dan lebih menyenangkan. Jadi kita menerapkan sistem belajar yang tidak menggunakan catatan. Dan yang ketiga adalah diusahakan tidak ada hafalan. Jadi sudah sedikit, tidak ada catatan, dan tidak ada menghafal. Insyaallah ini akan membuat pelajarannya mudah dan tetap menarik. Dan mungkin poin keempat, kita akan buat materi ini menantang. Jadi sudah mudah, tidak ada catatan, sedikit, tidak ada hafalan, dan akan menantang. Bagaimana caranya? Maka ikuti sampai terakhir. Kita mulai masuk di pelajaran pertama. Metode abata. Kita mulai dari yang paling dasar. Bagaimana cara mengucapkan huruf A. Dan ini adalah sangat mudah. Ini adalah kelas tahsin, jadi kita tidak terlalu mendetail. Artinya semua sudah pintar mengaji, cuma butuh diperbaiki. Kita mulai dari A. Cara mengucapkannya A, gitu saja. Poin pertama mudah, tidak ada catatan, tidak ada A. Mudah. Selesai? Selesai. Karena ini adalah kelas tahsin, maka kita bisa mulai memperkenalkan kepada mereka yang kita ajar tentang dasar dari ilmu tajwid, atau bukan inti dari ilmu tajwid, yaitu tentang makharijal huruf, dan yang kedua adalah sifat huruf. Kami setiap mengaji atau tahsin itu selalu membawa satu lembar ini, satu lembar timbal balik, itu lembar makharijul huruf, kemudian baliknya lembar sifat huruf. Dan karena yang kita pelajari di sini adalah huruf A, maka kita perkenalkan salah satu dari sifat atau makhraj. Kita angkat satu saja, yaitu sifat huruf A. Dan sifat yang kita angkat di sini satu saja, supaya mudah. Sekali lagi, supaya mudah, materi yang dipelajari satu saja, supaya mereka tetap bersemangat di mengatakan ini mudah. Itu sifat yang kedua di sini, yaitu sifat rukhawah. Apa itu sifat rukhawah? Kita cek ke bawah di bagian penjelasan. Di sini kami beri deskripsi singkat saja, walaupun ini sepertinya kurang tepat. Insyaallah di tingkat selanjutnya, di level yang lebih tinggi, maka mereka akan belajar penjelasan yang lebih jauh tentang sifat ini. Dan kami singkat di sini karena ini pelajaran anak-anak supaya mudah dipahami. Kami berusaha mengurangi deskripsinya. Apa itu rukhawah? Itu dijelaskan dalam dua kata, suara mengalir. Mungkin kalau intinya insyaallah kita akan pelajari pada tingkat yang lebih tinggi, atau ustadz yang lebih kompeten dalam hal ini. Kami cuma guru TKTPA. Suara mengalir. Jadi kita kembali, sifat huruf A itu ada rukhawah, yaitu mengalir, suara mengalir. A. Tidak usah ditekankan mereka harus hafal apa itu rukhawah, tidak usah dihafal. Mereka pernah dengar saja. Intinya di sini kita ajarkan ini bukan untuk dihafal, bukan untuk dicatat, tapi untuk istilahnya pernah didengar. Jadi A itu rukhawah dan mengalir. A. Mengalir, cara membacanya A. Itu yang pertama. Huruf A. Mudah? Baiklah, mudah. Karena intinya di sini adalah mudah dan menyenangkan. Itulah metode yang kami pakai tak kala mengajar anak kecil. Insyaallah ini
lebih mudah lagi jika diajarkan kepada orang dewasa. Yang kedua, ba. Biasa, ba Indonesia, ba. Dosa berat-berat materinya, cukup katakan ba. Dan kita kembali ke kertas lembar, tidak afdol lanjut ke materi selanjutnya tanpa ambil satu materi dari kertas satu lembar ini. Ba itu kita ambil satu makhraj, karena tadi sifat. Ba itu sifatnya adalah, makhrajnya adalah, mana ba dia? Ini, dua bibir. Ba itu dibaca saja, tidak usah dihafal. Ba itu makhrajnya, tempat keluarnya itu bertemunya dua bibir dalam keadaan tertutup rapat. Ba. Jadi cara mengucapkannya bibir rapat, ba. Mudah. Selesai. Intinya mereka pernah dengar ada namanya sifat, ada namanya makhraj, supaya pelajaran ini terasa mudah. Jadi kita kembali a, ba. A, ba. Kalau tidak ada kesalahan, tidak aneh-aneh cara sebutnya, maka tidak usah ditahan. Lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut huruf yang ketiga, yaitu ta. Dan ini adalah huruf dalam bahasa Indonesia yang salah mereka langsung bisa. Jadi ini sebenarnya tidak usah dibahas, tidak usah memberatkan, karena selanjutnya ini akan berat. Jadi kita permudah sebelumnya. Ta, mudah. Ta. Mereka pasti bisa. Ta. Dan walaupun sebenarnya ada pengucapan yang lebih tepat, tapi karena ini adalah tingkat dasar abata, kita masih di dasar awal, jadi kita tidak perlu terlalu ketat di sini. Minimal mereka bisa mengucapkan ta dengan benar. Ta. Walaupun mungkin belum tepat, ada yang lebih benar, tapi kita tidak usah tekankan di sana. Kita langsung ke huruf selanjutnya. Mereka sudah bisa mengucapkan abata. Kenapa kita langsung lanjut? Karena pelajaran inti di sini adalah huruf yang keempat. Bahkan pengalaman huruf ini kami rasakan huruf, kalau bukan yang paling susah, yang kedua paling susah. Sehingga butuh waktu yang cukup banyak untuk mengajarkan kepada mereka tentang huruf yang keempat ini. Itu huruf tha. Bagaimana cara mengajarkan huruf ini? Pertama, kita kembali ke kertas kita, yaitu makharijul huruf dan sifat huruf. Di sini kita mulai menjelaskan apa itu makharijul huruf sedikit. Penjelasan sedikit saja. Tidak usah dicatat, tidak usah dihafal. Intinya sekali lagi, pernah dengar. Apa itu makharijul huruf? Minta mereka baca supaya mereka lebih paham. Mereka baca tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah, sehingga dapat dibedakan antara huruf yang satu dengan yang lain. Jadi makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Kemudian yang kedua yang kita bahas itu sifat huruf. Kita jelaskan kepada mereka bahwasanya cara pengucapan huruf yang betul itu dua caranya. Pertama, tahu makhrajnya, tempat keluarnya. Kemudian yang kedua, tahu sifatnya. Jadi kita cukup pelajari makhraj dan sifatnya, maka kita tahu cara mengucapkan huruf yang betul. Kita lanjut ke huruf kita, yaitu huruf tha. Huruf yang keempat. Dan huruf tha itu makhrajnya adalah di sini. Yaitu ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Jadi pertama, tempat keluarnya itu ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Ini videonya tentang penjelasan makhraj dan bagaimana bentuk mulutnya. Silakan dinonton. Mana tempat keluar huruf yang tiga ini? Yaitu ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Maka otomatis ujung lidah akan keluar sedikit dari batas gigi kita. Seperti menggigit ujung lidah. Tha. Jadi sekali lagi, posisinya adalah ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Ini pertama. Jadi pertama, bentuk mulutnya seperti apa? Itu ujung lidahnya menempel pada ujung gigi, ujung lidah, ujung gigi, seperti di video ini. Supaya mempermudah, kita ambil satu yang di bawah, yaitu namanya sifat. Kita mulai masuk di sifat. Biasa papan tulis ini dituliskan makhraj dan sifatnya supaya mudah dipelajari. Karena ini adalah huruf yang agak susah bagi beberapa orang. Kita mulai sifat yang pertama, yaitu sifatnya apa ini? Hamas. Yang kemarin telah kita bahas. Apa itu hamas? Hamas yaitu mengalir atau berhembus nafas. Tha.
Dan kami pribadi, tak kala mengajarkan ini, itu pertama caranya, minta mereka membentuk mulut seperti tadi, ujung lidah, kemudian ujung gigi atas, kemudian ditiup. Dosa mengucapkan huruf dulu, tiup dulu. Ujung lidah, ujung gigi, kemudian meniup. Kenapa ini penting? Karena kebanyakan mereka meniupnya seperti ini. Ada s-nya. Jadi dikatakan di sini mengalir berhembus nafas. Yang ada cuma hembusan nafas. Begitu. Dan mungkin kita bisa satu tambah sifat di sini. Sifat yang kedua adalah rukhawah. Jadi di sini pengulangan. Hamas, rukhawah. Apa itu rukhawah tadi? Apa rukhawah tadi? Di pelajaran A. Rukhawah itu adalah apa rukhawah tadi? Suara mengalir. Jadi mengalir, ada hembusan nafas. Kemudian kami minta taruh tangan depan mulut, kemudian ditiup. Sampai mereka betul cara meniupnya. Bukan tidak, karena mereka terbiasa dengan huruf sa, maka tak kala mau mengucapkan huruf ini selalu ada ini. Dan ini yang harus dihilangkan. Huruf S-nya, berdesisnya, sa. Jadi kita katakan huruf ini tidak ada SS-nya, tidak S-nya. Mengalir nafas. Tha. Jadi tiup saja, kemudian dibuka. Tha. Mungkin susah dijelaskan dalam video, dan ini menunjukkan bahwasanya belajar langsung di depan guru, pengajar, jauh lebih baik. Tapi kita belajar lewat video ini untuk menunjukkan atau bahkan memberi semangat supaya mau belajar lewat Ustadz. Jadi ternyata harus lewat Ustadz. Tapi insyaallah lewat video juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan setelah menonton video ini ada semangat untuk mau belajar langsung kepada ustadznya, talaki di depan ustadz, supaya bisa ditunjukkan cara pengucapan yang betul. Sekali lagi kita kembali latihan. Kita buka hurufnya, yaitu tha. Tha. Kalau latihannya kami ditutup dulu, kemudian dibuka. Tha. Sebagai materi terakhir sebelum pulang, kami ajarkan kepada mereka bahwasanya bentuk huruf yang kita pelajari ini, huruf tha, ini bentuknya mirip dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf ta. Karena bentuknya mirip, maka mulutnya juga mirip. Ta, tha, ta, tha, ta, tha. Walaupun tentu saja tidak sama, tapi miriplah. Ta, tha. Jadi sebelum mereka pulang, kita ajarkan mereka ta, tha, ta, tha, ta, tha. Dua huruf secara langsung. Ta, tha, ta, tha, dan ini diulang-ulang. Apa fungsinya diulang-ulang? Maka tak kala mereka lupa huruf ini, mereka bisa ingat kembali karena kita telah mengajarkan suatu pola. Apa itu polanya? Pola dua huruf. Ta, tha. Cara mengucapkannya ta, tha, ta, tha. Ini sudah terekam. Ini kita biasakan mereka ta, tha, dua huruf ini secara berulang-ulang sehingga terekam. Sehingga tak kala lupa cara mengucapkan huruf tha, ketika mereka mengucapkan ta, tha, huruf ta dan tha, karena ini sudah terekam di kepala, tak kala mengucapkan huruf ta, selanjutnya tha, ini satu paket, maka mereka bisa mengucapkan dengan betul. Sekali lagi, sebagai penutup, materi terakhir sebelum pulang, oleh-oleh di rumah, atau mungkin PR secara tidak langsung, itu kita akan sampaikan bahwasanya dua huruf ini sama, dihafal bersamaan, dihafal dua huruf ini, ta, tha, sehingga pekan selanjutnya, tak kala mereka lupa huruf ini, apa bacanya ini, maka kembali ingat ta, tha. Ingatkan saja ta, apa sudahnya ta, maka otomatis terekam sudahnya ta itu adalah huruf ini, tha. Ini mungkin sebagai penutup kita di video ini. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.